kasus penghinaan yang dilakukan oleh Eko Kuntadi terhadap Ning Imas Fatimahtus Zahra ini memang sangat keterlaluan ya. Selain menggunakan kalimat yang sangat kasar, dia juga dinilai telah menghina ajaran Islam dan khususnya Al-Quran. Eko Kuntadi saat itu kan mengomentari video Ning Imas yang sedang menyampaikan tafsir surat Al-Imran ayat 14. Dan ini rujukannya adalah pada tafsir Ibnu Katsir. Dalam video yang diunggah di channel NU Online itu, saat itu Ning Imas menjelaskan soal imbalan atau pahala bagi pria dan wanita yang soleh dan solehah kelak di surga. Saya mungkin bacakan saja transkripnya sedikit ya. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya diganti surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatannya tertinggi bukan laki-laki. Makanya tidak ada bidadara, tidak ada. Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah karena dia sendiri perhiasan dan dia menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan yang diiming-imingi diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini. Hanya bisa diketahui nanti di surga. Karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian. Laki-laki orientasinya tertinggi adalah perempuan, hanya karena perempuan kemudian laki-laki bisa menghilangkan cara kata dia gitu. Ini kan sebenarnya ini adalah tamsil ya, saya kira pada waktu itu kita kalau disampaikan keindahan tentang surga yang dideskripsikan dengan real gitu, mungkin sampai sekarang kan kita nggak sampai. Benar juga kalau laki-laki orientasi perempuan ya sudah diomongkan saja bidadari, perempuan ya perhiasan. Ini kan tamsil, jadi kalau kemudian yang orang yang tidak punya keahlian di bidang itu kemudian ikut campur, ini kan jadi persoalan ya. Potongan video itulah yang dikomentari oleh Eko Kuntadi. Jadi dia tweet begini, jadi bidadari itu bukan perempuan. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi. Mohon maaf ini saya kutip kalimatnya, walaupun ini sebenarnya nggak pantas. Ini selangkangan dia men-tweet begitu pada tanggal 13 September lalu. Kalimat kasar itu saya kira tidak perlu kita tafsirkan lebih jauh ya. Selain menggunakan kosakata yang tidak senonoh, dia juga menggunakan kosakata kadal, sebuah kosakata yang selama ini selalu disematkan pada umat Islam yang bersikap oposisi kepada pemerintah. Ya kan, ini kadal gurun atau kadrun. Ini mereka dengan mudah setiap saat menyebut soal ini. Cuitan itu kemudian mengundang kemarahan yang sangat luas di kalangan warga Nahdliyin. Pengurus cabang, pengurus Banser Ansor, dan tokoh perorangan NU itu menyatakan kemarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda? Semoga di akhir pekan ini Anda bisa menikmati waktunya bersantai bersama keluarga ya. Saya akan mengajak Anda untuk membahas perkembangan buzzer yang bernama Eko Kuntadi. Ini nasibnya kali ini dia benar-benar lagi apes ya. Sudah terpaksa harus minta maaf kepada Ustadzah NU Ning Imas Fatimahtus Zahra karena dia telah melakukan penghinaan. Giliran dia dengan Gubernur Jateng ini Ganjar Pranowo mengaku secara personal tidak kenal dengan Eko Kuntadi. Ini seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga ya. Dan Ganjar juga mengaku bahwa dia itu tidak terlalu mengikuti kegiatan Ganjaris atau sebenarnya ini Ganjar First tapi atau Ganjaris, tapi yang jelas ini bisa dibaca first tapi juga bisa Ganjar nomor 1 gitu yang dipimpin sekarang ini Kornasnya sebelum dia mundur ya itu adalah Eko Kuntadi. Masih untung ini Eko Kuntadi secara hukum dia tidak dituntut oleh keluarga besar pesantren Lirboyo ya. Walaupun banyak sekali kalangan dari jamaah Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama yang menginginkan agar kasusnya secara hukum itu terus berlanjut walau secara personal itu sudah minta maaf dan dimaafkan. Kalau saya melihat dari sisi Ganjar sebenarnya ya wajar kalau kemudian dia ingin menarik garis yang tegas terhadap Eko Kuntadi. Tapi ini kalau dia menyatakan nggak kenal ini yang saya kira jadi persoalan ya. Karena bagaimanapun juga ini langkah dari atau perbuatan atau kelakuan lah gitu ya tepatnya Eko Kuntadi ini jelas sangat merugikan langkah Ganjar untuk menjadi calon presiden pada tahun 2024.
Sebab bagaimanapun juga NU ini sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, para pengikutnya itu adalah target pemilih yang harus dirangkul oleh Ganjar. Sama dengan ketika dia memenangkan Pilkada Jawa Tengah pada periode kedua, kan dia menggandeng Gus Yassin. Ini salah satu putra dari Kiai besar NU, Mbah Maimun Zubair, dan kemudian dia bisa kembali menjadi gubernur Jawa Tengah periode yang kedua. Posisi Eko Kuntadi sebagai Ketua Umum Kornas Ganjaris ini mau tidak mau menjadikan Ganjar itu bakal langsung terkena getahnya. Padahal hubungan Ganjar dengan Rifkil Muslim ini suami dari Ning Imas itu cukup dekat. Karena itu Ganjar itu sampai harus perlu membuat keterangan tertulis bagaimana hubungan dia dengan Eko Kuntadi ini. Kalau dengan Mas Eko ya, saya tahu sebatas pegiat medsos, tapi tapi aktivitas Mas Eko sebagai ketua relawan Ganjaris saya tidak pernah mengikuti dan tidak ada hubungan apapun. Ini penting dicatat ya, dia menyatakan tidak ada hubungan apapun. Saya juga tidak pernah terlibat dalam pendirian relawan apapun termasuk Ganjaris. Itu keterangan tertulis dari Ganjar Pranowo. Pernyataan Ganjar ini jelas sangat memukul secara telak ya Eko Kuntadi. Tetapi jadi korbannya saya kira bukan hanya Eko Kuntadi, tapi juga relawan Ganjaris dan juga relawan-relawan Ganjar lainnya yang sekarang ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ingat ya, Ganjar tadi menyatakan bahwa dia tidak punya hubungan apapun dengan relawan Ganjaris dan juga dia dengan relawan-relawan lainnya. Dia tidak tahu menaulah soal ini, gitu kira-kira yang mau ditegaskan oleh Ganjar Pranowo. Kalau gitu mereka ini kan seperti orang yang orang yang bercinta tapi bertepuk sebelah tangan dong, para relawan Ganjaris ini. Ganjar itu dengan sikapnya itu dinilai sebagai pemimpin yang tidak loyal terhadap para pendukungnya. Jadi bukan hanya Eko Kuntadi yang dikecam, ini banyak sekali pengamat itu yang mengecam pernyataan Ganjar Pranowo ya. Jadi harusnya tidak boleh seperti itu. Ketika dia terjadi apa-apa yang merugikan dia, Ganjar ini kemudian terkesan dengan mudah mengingkari dan meninggalkannya. Ada yang menyebutnya sebagai tinggal gelanggang colong pelayu. Walaupun mungkin nggak terlalu tepat kan ya kalau disebut sebagai tinggal gelanggang colong pelayu. Tapi ini dia mendinai lah. Ini kayak sikap dari intelijen gitu, ketika terjadi ada agen-agennya tertangkap, dia tidak mengakui, mendinai. Tapi kalau intelijen kan tidak mengkonfirmasi dan tidak mendinai. Kalau ini dia mengkonfirmasi bahwa dia dia tidak kenal, dan kedua dia mendinai bahwa dia tidak mendirikan, dia bukan Ganjaris, itu bukan bagian dari tim yang dia bentuk gitu. Sikap Ganjar ini dinilai sebagai karakter yang tidak baik ya bagi seorang pemimpin, seorang calon pemimpin. Dia terkesan Ganjar ini mau enaknya saja. Ketika tidak ada yang enak, dia kabur duluan, meninggalkan para pendukungnya itu menghadapi risiko sendirian. Ini sekarang Eko tadi dibiarkan babak belur sendirian dan Ganjar tegas menargetkan, gue kagak kenal dan Ganjaris itu bukan bagian dari relawan yang dia bentuk. Harusnya kan Ganjar ini secara gentleman mengakui saja bahwa benar dia kenal Eko, benar Eko Kuntadi adalah ketua relawannya, tapi dia bisa menegaskan bahwa perbuatan Eko itu salah, tidak boleh dilakukan oleh Ganjaris maupun relawan lainnya. Ini kan lebih gentle gitu ya. Apalagi kalau dia nambahkan misalnya garis politik Ganjar itu adalah bersahabat dengan semua elemen dan menjaga keutuhan bangsa, tidak memproduksi narasi pembelahan. Ini kan karena yang dilakukan Eko Kuntadi dan para buzzer ini kan selalu memproduksi narasi pembelahan, dan orang kemudian memang mengkait-kaitkan dia nanti kalau Ganjar itu jadi presiden, nggak lebih lah seperti yang terjadi pada masa Pak Jokowi ini. Pembelahan antar elemen bangsa itu terjadi sangat dalam gitu ya. Nah ini harusnya mestinya Ganjar mendeklar semacam itu, bukan kemudian dia menyatakan bahwa tidak kenal, kemudian Ganjaris maupun relawannya itu bukan dia yang membentuk gitu. Harusnya akui saja, dan kemudian atas nama pribadi Ganjar juga minta maaf dan memastikan hal serupa tidak terulang. Itu kan akan lebih gentle ya. Kalau ini dia menyatakan tidak kenal atau mengaku hanya mengenalnya sebagai pegiat medsos, ini kan sama aja lah ya. Aja gue tahu lah tapi nggak terlalu kenal, kira-kira gitulah. Ini kan kesannya tidak gentle, sekaligus nggak membangun kohesi dan solidaritas di kalangan para pendukungnya. Padahal ini penting ya.
dia para relawannya harus merasa diayomi oleh Ganjar. Kalau sekarang ini saya kira relawan-relawan lain udah mulai mikir-mikir nih, kalau gua all out atau suatu saat gua kemudian offset, ya Ganjar akan dengan mudah meninggalkan mereka, tidak mengakuinya, lebih konyol lagi ya. Nah, lebih konyol lagi pernyataan Ganjar ini yang mengaku tidak kenal Eko Kuntadi itu, kenapa? Karena belakangan ini beredar luas video Ganjar Pranowo itu sedang berbincang dalam talk show bertiga bersama Eko Kuntadi dan buzzer yang lainnya, yakni Denny Siregar. Setelah saya googling, ternyata ini video ini ternyata diambil dari tayangan di Cokro TV pada tanggal 5 Desember 2019. Ini memang Cokro TV ini kan tempat mangkalnya para loyalis Jokower yang sekarang menjadi Ganjaris itu tadi. Bagaimana respon dari Eko Kuntadi ketika dia mendengar pernyataan bahwa Ganjar Pranowo tidak kenal dia gitu, atau ya kenal sebagai tahu lah, bukan kenal, tahu saja gitu. Dia melalui cuitannya di akun Twitternya itu pada hari Sabtu kemarin, dia menyatakan, saya kenal Pak Ganjar, tapi sepertinya Pak Ganjar ya nggak kenal saya secara pribadi. Ini apa sebenarnya? Sebagai buzzer pendukung pemerintah yang sangat terkenal dan kemudian menjadi ketua umum Kornas Ganjaris, menurut saya agak aneh ya kalau Pak Ganjar mengaku tidak kenal itu. Padahal seperti saya sebut tadi, di Ganjaris itu, di Cokro TV itu berhimpun sejumlah buzzer top pendukung Pak Jokowi yang sekarang mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo atau yang sering disebut sebagai Little Jokowi. Nah, ketika langkahnya dianggap merugikan, itu kelihatannya Ganjar ini tipikal orang yang paling aman mengakui, tidak kenal. Kasus penghinaan yang dilakukan oleh Eko Kuntadi terhadap Ning Imas Fatimatuz Zahra ini memang sangat keterlaluan ya. Selain menggunakan kalimat yang sangat kasar, dia juga dinilai telah menghina ajaran Islam dan khususnya Al-Quran. Eko Kuntadi saat itu kan mengomentari video Ning Imas yang sedang menyampaikan tafsir surat Al-Imran ayat 14. Dan ini rujukannya adalah pada tafsir Ibnu Katsir. Dalam video yang diunggah di channel NU Online itu, saat itu Ning Imas menjelaskan soal imbalan atau pahala bagi pria dan wanita yang soleh dan solehah kelak di surga. Saya mungkin bacakan saja transkripnya ya sedikit ya. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya diganti surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatannya tertinggi bukan laki-laki. Makanya tidak ada bidadara, tidak ada. Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah karena dia sendiri perhiasan dan dia menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan yang diiming-imingi diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini. Hanya bisa diketahui nanti di surga, karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian. Laki-laki orientasinya tertinggi adalah perempuan, hanya karena perempuan kemudian laki-laki bisa menghilangkan cara kata dia gitu. Ini kan sebenarnya ini adalah tamsil ya, saya kira pada waktu itu kita kalau disampaikan keindahan tentang surga yang dideskripsikan dengan real gitu, mungkin sampai sekarang kan kita nggak sampai. Benar juga kalau laki-laki orientasi perempuan ya selalu diomongkan saja bidadari, perempuan ya perhiasan. Ini kan tamsil, jadi kalau kemudian yang orang yang tidak punya keahlian di bidang itu kemudian ikut campur, ini kan jadi persoalan ya. Potongan video itulah yang dikomentari oleh Eko Kuntadi. Jadi dia tweet begini, jadi bidadari itu bukan perempuan. Tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi. Mohon maaf ini saya kutip kalimatnya, walaupun ini sebenarnya nggak pantas. Ini selangkangan dia men-tweet begitu pada tanggal 13 September lalu. Kalimat kasar itu saya kira tidak perlu kita tafsirkan lebih jauh ya. Selain menggunakan kosakata yang tidak senonoh, dia juga menggunakan kosakata kadal, sebuah kosakata yang selama ini selalu disematkan pada umat Islam yang bersikap oposisi kepada pemerintah. Ya kan, ini kadal, gurun atau kadrun. Ini mereka dengan mudah setiap saat menyebut soal ini. Cuitan itu kemudian mengundang kemarahan yang sangat luas di kalangan warga Nahdliyin. Pengurus cabang, pengurus Banser Ansor, dan tokoh perorangan NU itu menyatakan kemarahannya. Suami dari Ning Imas, Gus Rifkil Muslim, dalam cuitannya meminta klarifikasi Eko Kuntadi dan mengajaknya bertemu. Menyadari hal itu, ini dia sadar rupanya, wah ini urusan dengan NU, ini nggak berani main,
nggak main-main. Kalau dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, dia merasa aman saja karena dia pasti ketika dilaporkan dia tidak akan diproses. Tapi urusannya kali ini dengan NU, dia tahulah kekuatan besar dari NU gitu, dan juga bagaimana ini dampaknya kalau dia tidak segera minta maaf. Dan akhirnya Eko tadi segera menghapus cuitannya. Dia pun kemudian mengundurkan diri dari Ganjaris. Ini tidak tahu saya, pengunduran diri ini adalah kesadaran atau karena dia didesak karena jangan sampai dia merugikan Ganjar gitu ya. Dan kemudian Eko tadi ini datang ke pesantren Lirboyo. Dia ditemani oleh oleh tokoh ya, jaringan Islam liberal Guntur Romli. Eko tadi diterima oleh Gus Rifkil bersama dengan istrinya Ning Imas, dan dalam pertemuan itu Eko menyampaikan permintaan maaf dan juga di permintaan maafnya diterima dan tidak akan dibawa ke ranah hukum. Walaupun sudah dimaafkan, namun netizen itu lebih menyoroti ekspresi wajah Ning Imas. Coba ini perhatikan foto ini ya. Kalau Anda sendiri mengamati foto ini, menurut Anda apa ini? Ini kelihatan sekali bahwa dia masih menyimpan kegusaran. Dan itu sebenarnya juga terucap dari cuitannya yang dia menyatakan minta maafnya jangan ke saya, ke Imam Ibnu Katsir dan ke umat se-Indonesia yang sakit hati agamanya dihina-hina. Itu tweet Ning Imas di akun Twitternya. Ibnu Katsir ini, ya kalau Anda belajar secara tekun agama Islam, terutama tafsir, ini adalah ulama besar yang sangat dihormati ya, kelahiran di Basrah Suriah ya. Dia hidup pada abad ke-13 dan salah satu karyanya, yakni tafsir Al-Quran, itu menjadi rujukan umat Islam sedunia. Dikenal sebagai tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ning Imas benar, bukan hanya dia secara pribadi yang tersakiti. Ucapan Eko tadi ini kan menghina keilmuan Ibnu Katsir sekaligus juga Islam. Eko telah menghina Al-Quran. Ini karena ini adalah teks dalam Al-Quran, jadi kitab suci umat Islam. Walau sementara ini kasusnya tidak berlanjut ke jalur hukum, tetapi saya kira ini ya, Eko setidaknya itu kalau dia tidak keras kepala, dia dapat pelajaran penting loh harusnya ya. Dalam politik itu ya tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Ketika kepentingannya sudah tidak ada lagi atau bahkan merugikan kepentingan orang yang dibelanya, maka dia akan ditinggalkan. Karena itu jangan salahkan, jangan marah kalau kemudian Ganjar mengaku tidak kenal. Nanti biarkan saja netizen dan publik yang menilai benarkah pengakuan dari Ganjar itu. Jadi semua digital itu, tindakan ada di digital itu meninggalkan meninggalkan jejaknya. Cuitan Anda walaupun dihapus itu tentang Ning Imas itu sudah di screenshot di mana-mana dan tetap menyebar dan tetap hidup sampai kapanpun juga. Pernyataan Pak Ganjar yang tidak mengenal Anda itu juga netizen juga menilainya sendiri, karena tadi kan ada video Pak Ganjar bersama Anda dengan Denny Siregar gitu ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti kalau sekali waktu nanti Denny Siregar ini buzzer juga yang juga Ganjaris ini membuat blunder. Apakah Pak Ganjar juga akan melakukan yang langkah dan bersikap sama seperti yang dia tunjukkan pada Eko tadi. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati akhir pekan yang tersisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.